Yo, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Masih bersama gue Om Kurus di sini. Dan yes, gue mau minta maaf dulu karena seminggu kemarin bener-bener gue nggak bisa bikin konten ataupun live stream. Seperti yang kalian tahu, gue udah up di komunitas, di tab komunitas ya, bahwa gue pergi ke Surabaya bersama tim Voin untuk mengikuti turnamen. Puji Tuhan kita dapet juara dan gue baru aja balik lagi ke gaming house. Sekarang gue mau nepatin janji gue untuk bikinin kalian konten tutorial hero baru. Baru beberapa hari ya walaupun gue sedikit terlambat. Yaitu Augran ataupun Dasiming. Kalau di versi China-nya ya itu Dasiming namanya. Nah Augran ini dia adalah seorang jungler teman-teman. Dan menurut gue dia punya skill yang unik banget. Ditambah lagi kalau di metanya China ini hero kepake banget di ranked ataupun di turnamen. Nah, bagaimana sih Augran ini? Kita langsung simak aja tutorial dari hero Augran. Let's go. Augran. Oke, ini dia hero Augran. Seperti biasa teman-teman, gue selalu mengingatkan ke kalian untuk besarnya damage, Semoga tidak ada cooldown lagi atau jiwa-jiwa yang angka-angka tersesat. lainnya. Kalian bisa langsung lihat detailnya di sini teman-teman ya. Karena setiap kali levelnya naik ataupun level skillnya dinaikin, biasanya angkanya berubah atau damage-nya bertambah atau cooldownnya juga berkurangnya lebih banyak seperti itu. Jadi detailnya kalian lihat di sini. Dan untuk Augran sendiri, di sini untuk arkananya dan juga item build-nya, gue ada dua setup teman-teman ya. Yang pertama itu yang paling gue rekomendasiin banget, yaitu 10 buah stealth, kemudian ada 10 buah void, dan ada 10 buah fate. Dimana arkananya nantinya dia berfokus sama maksimum health, terus physical defense sama cooldown reduction. Karena Augran ini menurut gua akan jauh lebih bagus dipakai mode tanky. Semakin dia sustain, semakin dia bisa memberikan output damage yang lebih. Seperti kalian tahu misalnya kayak model Musashi, terus Lam, itu juga bisa dibuat tank ya gitu ya. Walaupun Lam sekarang lebih ke arah damage gitu. Jadi gue rekomen banget untuk Arcana ini. Kemudian untuk build dari Arcana ini sendiri, kalian bisa jadikan ini sebagai patokan. Tetap disesuaikan dalam kondisi in-game-nya ya. Untuk item jungle-nya, gue menggunakan Giant's Grip udah pasti. Kemudian Blazing Cap udah pasti butuh banget. Dan sisanya kalian bisa sesuaikan teman-teman ya. Kayak sepatu sesuaikan dengan kondisi. Terus ini Eye of the Phoenix kalau misalnya musuhnya banyak magic damage gitu ya. Kalian bisa geser Eye of the Phoenix-nya bisa geser ke Blue Threads duluan ataupun misalnya ini diganti dengan Ominous Premonition ya, Premonition. Tergantung situasi dari in-game-nya seperti itu. Terus untuk talentnya sendiri udah pasti smite. Gue menyarankan Augran ini dipakainya di jungle aja teman-teman. Enggak di mid, enggak di farmland, enggak di support ataupun di class lane. Bener-bener jungle aja karena dia menurut gue cukup scaling banget hero-nya ya. Dan untuk build keduanya, untuk Arcana keduanya, tipe keduanya itu menggunakan physical attack, yaitu kalau di sini kalian bisa gunakan 10 buah calamity mirip dengan orang ini ya. Kemudian ada 10 buah hunt dan juga 10 buah eagle eye. Jadinya dia mengandalkan physical attack dan juga critical rate. Terus untuk itemnya sendiri dia tidak menggunakan item jungle tank kalau menurut gua, lebih ke arah Rapacious Bite. Terus item berikutnya disesuaikan kayak ini gue lebih suka Axe of Torment, kemudian ada Shadow Reaper, itu jauh lebih bagus, ditambah Eternity Blade, sisanya disesuaikan aja. Cuman gue tetap merekomendasi yang versi build tank, karena Augran ini bener-bener menurut gue lembek kalau dijadikan full damage, malah jadi nggak efektif untuk warnya itu sendiri. Mungkin nanti akan gue jelaskan di tutorialnya kayak begitu. Jadi silahkan kalian tentukan, kalian pilih kalian mau main modelnya tuh yang tanky ataupun yang full damage gitu ya. Dan oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pasif dan juga skill-skillnya dari Augran. Let's go. Oke, ini dia hero Augran. Seperti biasa kita akan mulai bahas dari pasifnya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pasifnya, gue mau kasih tahu dulu ke kalian basic attack
attack dari si Augran itu sendiri. Kalian lihat dia seperti bawa tongkat berbentuk kapak gitu ya, tapi gampangnya kita sebut aja pedangnya gitu ya, supaya nggak ribet. Dan basic attacknya seperti ini teman-teman ya. Dia punya range yang menurut gua nggak terlalu jauh dan nggak terlalu pendek juga. Terus dia seperti ada tali gitu ya yang mengarah ke arah musuh, ke target kalian gitu. Dia cuma satu aja targetnya tuh, kayak gitu, mengarah ke arah musuh. Basic attacknya dia seperti itu teman-teman, dan itu akan bersangkutan dengan pasifnya yang akan kita bahas. Pasifnya namanya Soul Resonance, dimana basic attacknya seperti yang sudah gue tunjukin tadi. Dia seperti memberikan efek tali kayak gitu kepada musuh dan memberikan physical damage ya, initial physical damage. Kemudian jika tali tersebut bertahan selama 3 detik, maka dia akan memberikan magical damage. Di sini salah, tulisannya physical damage, padahal yang benar itu magical damage, teman-teman. Kita akan buktikan sekarang di sini. Basic attack dia tuh, kalian lihat tuh, physical kayak gitu. Tapi kalau dia bertahan selama 3 detik, ya, maka pas 3 detik tuh ada muncul magical damage. Tuh 185 berwarna ungu itu adalah magical damage-nya. Itu selalu muncul setiap 3 detik. Tetapi basic attack-nya akan gagal kalau kalian menjauh dari musuh atau range-nya nggak sampai. Makanya gue bilang untuk full damage agak-agak sayang gitu. Dia harus benar-benar ngedeket musuh, sementara dia butuh sustain juga gitu, karena dia hero yang lembek menurut gue. Jadi basic attack-nya seperti itu, pasifnya juga seperti itu. Tuh, setiap 3 detik dia menghasilkan magic damage, tapi per detiknya dia memberikan physical damage. Dan 3 detiknya tersebut tidak bisa dipotong pakai cooldown ataupun attack speed. Akan tetapi teman-teman, kalau kalian lihat di sini, ini banyak yang nggak tahu juga. Gue beli full misalnya attack speed ya, gue beli item full attack speed. Kalian lihat di sini, cukup item ini aja cukup. Kalian lihat, maka physical attack-nya akan muncul cepet banget dalam waktu 3 detik tersebut. Tuh kalian lihat kan, kalau tadi cuma muncul sesekali, kalau ini munculnya cepet kan, tergantung dari physical attack kalian dan attack speed kalian gitu ya, besarnya damage-nya juga. Cuman yang efek 3 detiknya itu tidak akan berubah. Dia tetap 3 detik dan dia tetap hasilnya itu adalah magic damage. Perlu kalian ingat selalu, pokoknya setiap kali basic attack-nya dia itu adalah physical attack, dan setiap 3 detik itu magical damage yang damage-nya itu lebih tinggi daripada si physical attack-nya itu sendiri. Kecuali physical attack-nya critical. Kalian lihat tuh, criticalnya 383, sementara damage biasanya 155 tuh. Tetapi magic attack-nya lebih dari 155 tuh, 345. Itu harus selalu kalian ingat ya. Kemudian skill satunya namanya Path of Passing. Simpelnya ini kita harus bahas satu-satu teman-teman ya. Kalian harus perhatikan baik-baik karena ini pembahasan yang menurut gua sangat panjang untuk skill satunya itu sendiri ya. Kita akan bahas satu-satunya dulu, dari bentuknya dulu. Dia memanjang seperti ini. Dia seperti menggambar, kita anggapnya jembatan gitu ya. Dan dia juga memberikan damage kepada musuh yang terkena tuh, kalian lihat. Dia memberikan damage-nya itu magical damage. Besarnya damage kalian bisa baca di situ, 486 magical damage. Kemudian tambahan dari skill satunya lagi, jika skill satunya itu mengenai terrain ataupun tembok di sini teman-teman ya, maka damage-nya akan bertambah kepada musuh yang terkena dari skill satu tersebut. Kalau tadi dia kan hanya terkena satu kali, 364 ya. Kalau misalnya dia mengenai terrain duluan ya, atau tembok ya kayak gini, maka damage-nya ada 2. Kalian lihat tuh, ada 2 damage, yaitu extra damage ya. Tetap dua-duanya adalah magical damage gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau damage maksimal, usahakan kalian ada terrain terlebih dahulu tuh. Jadi ada 2 kali damage-nya. Dan itu juga bisa dibantu dari skill 2 teman-teman. Skill 2 akan gue jelaskan nanti. Gue akan kasih lihat bahwa itu bisa dibantu dengan skill 2. Kita lihat ya, kalau nge-skill 1 dari sini kan damage-nya cuma 1. Tapi kalau misalnya gue taruh skill 2-nya dulu, kalian lihat tuh damage-nya ada 2. Jadi skill 2 itu dianggap sebagai terrain ataupun tembok itu ya.
Nah, kita lanjutin pembahasan dari skill 1 ya. Ketika kalian menggunakan skill 1, itu dia akan mendapatkan movement speed tambahan, teman-teman. Tuh, movement speed dari si Augrannya ini bertambah ya. Besarnya movement speed kalian bisa lihat di sini 70% movement speed, dapat tambahan 70% movement speed. Akan tetapi ketika kalian menggunakan skill satunya ke arah terrain atau melewati terrain ya, dia akan menghasilkan jembatan. Tuh kalian lihat tuh ada jembatan kan ya, di terrain pertamanya tuh ada jembatan. Itu jembatannya cuma satu aja teman-teman ya. Walaupun dia melewati 2 tembok, dia cuma satu jembatannya, dan dia mendapatkan movement speed tambahan lagi lebih besar daripada sekedar skill satunya di tanah biasa gitu, di daratan biasa. Kalau misalnya kalian menggunakannya melalui terrain, maka dia movement speednya tuh cepet banget gitu. Kalian lihat tuh kayak begitu ya. Dan satu lagi, ketika kalian menggunakan skill 1 dan jembatannya muncul pada saat mengenai terrain, maka movement speed pertama kali di jembatan itu bener-bener maksimum. Kalau gue gambarkan itu sekitar bertambahnya tuh sekitar 90% gitu. Jadi bukan 70% lagi. Tuh ya, itu dari skill satunya. Kemudian masih ada lagi nih skill satunya. Ketika kalian menggunakan skill 1 dan melewati terrain, kalian bisa balik lagi teman-teman. Bisa balik lagi selama skill 1 tersebut, jembatan tersebut masih ada. Tetapi kalau misalnya jembatan tersebut sudah menghilang, kalian udah nggak bisa balik lagi. Kayak begini nih, kalian mau pergi jauh terus kalian balik lagi, selama masih ada dia bisa balik lagi. Kalau jembatannya menghilang, dia tidak bisa balik lagi. Terus kalau kalian perhatikan dari skill satunya teman-teman, dia seperti menggambarkan jembatan dan ada pedang di ujungnya. Terus ada cahaya yang lama-lama habis. Itu menandakan waktu dari skill 1 tersebut, dari jembatan tersebut. Ketika waktunya habis, pedang tersebut akan kembali ke tangan Augran dan memberikan efek enhance dari basic attack-nya, efek spesial dari basic attack-nya yang akan gue jelaskan habis ini. Kalian lihat, perhatikan baik-baik. Tuh, pedangnya di ujung, terus ada waktunya seperti cahayanya habis dan pedangnya akan kembali ke tangan Augran. Kemudian ada bar biru, dimana itu adalah waktu. Waktunya adalah 4 detik. Waktu dimana basic attack dari Augran itu diperkuat atau di enhance. Selain dari habisnya waktu skill 1, efek dari enhance tersebut bisa kalian dapatkan ketika kalian menggunakan lagi skill satunya pada saat skill satunya aktif. Kalian lihat, kalian menggunakan skill 1 di sini kan ini nggak bisa dipakai lagi. Terus ketika gambar jembatannya sudah selesai, maka skill satunya bisa dipakai lagi tanpa perlu menunggu waktunya habis ataupun jembatannya menghilang gitu ya. Dan efek dari enhance tersebut atau basic attack yang diperkuat tersebut adalah ketika musuh ya, mau target, mau hero, creep ataupun monster, HP-nya atau darahnya itu 10% atau di bawah 10%, maka Augran mendapatkan efek spesial di mana dia langsung mengeksekusi musuh tersebut, langsung ngekill, instant kill musuh tersebut, musuh yang darahnya 10% atau di bawahnya. Seperti efek execute teman-teman, tapi dia harus 10% atau di bawahnya. Kalian lihat serangan biasanya Augran kan seperti ini ya. Tuh, walaupun dia 3 detik kayak begitu, dia biasa aja serangannya. Tetapi kalau serangannya sudah diperkuat nih, kalian lihat ya, diperkuat. Gue kasih lihat ke kalian ya, gue akan tunggu swordnya datang ke gua dan kita tunggu darahnya 10%. Lihat efeknya, dia langsung diangkat dan langsung dibanting, menghasilkan true damage dan udah pasti mati. Sama aja halnya misalnya kalian langsung ambil pedangnya tanpa menunggu jembatannya habis. Nah, itu ada waktu di situ 4 detik. Kalian lihat tuh, kalau udah 10% dia diangkat. Semua musuhnya diangkat. Pokoknya yang penting dia 10% ke bawah. Sama halnya dengan hero, itu sama aja. Dia langsung diangkat dan langsung instant death. Oke, kalian lihat di sini, ini musuh ya. Ini juga akan sama ketika dia di bawah 10% dan gue menggunakan efek enhance serangan ya, kalian lihat nih ya. Dia langsung dibanting ke atas dan
auto mati, instant death seperti execute. Itu dari skill satunya Augran. Panjang banget memang penjelasannya skill 1 Augran, tapi memang itu fungsinya teman-teman. Itu yang membuat Augran itu skillnya unik banget. Oh ya, ada lagi tambahannya teman-teman dari skill satunya, masih belum selesai ternyata, yaitu ketika kalian menggunakan skill 1 pada saat ada terrain ya, musuh yang berada di area tersebut akan terkena efek slow sebesar 30%. Selain itu, efek dari enhance basic attack-nya Augran itu sebutannya Sear State ya teman-teman ya. Selama 4 detik itu namanya Sear State, dimana dia langsung mengeksekusi musuh yang darahnya di bawah 10%. Dan kepada monster itu bisa bertambah damage-nya tergantung dari level hero. Kalian lihat 750 sampai 1500 for monsters depending on hero level gitu ya teman-teman ya. Kemudian skill 2-nya namanya Death's Precipice ataupun Precipice, gue nggak tahu cara bacanya gimana, anggap aja seperti itu. Dimana skill 2 ini Augran seperti mengayunkan pedangnya, kapaknya itu ya yang sudah kita anggap sebagai pedang, dan menghasilkan damage. Besar damage kalian bisa baca di situ. Kita akan coba dulu satu persatu ya. Nah kalian lihat tuh, dia menghasilkan physical damage dan ada tambahan magical damage-nya. Kita akan lihat di sini magical damage-nya, besarnya damage kalian bisa baca juga di situ ada 242 magical damage ya. Physical damage-nya 338 akan terus bertambah seiring naik level dan juga memberikan efek slow sebesar 35% selama 1 detik. Dan ketika ada musuh yang kalian lihat dia bentuknya seperti ini, ketika ada musuh yang mengenai garis ini, dia seperti menggambar, mengayunkannya tuh seperti menggambar naga, gue nyebutnya gitu ya. Tuh kayak jembatan kecil terus bentuknya tuh kayak naga kalau kalian perhatikan. Nah kalau ada musuh yang melewati gambar tersebut atau kayak bentuk badan naga tersebut, sebenarnya dia berupa batang teman-teman, tapi gua anggapnya seperti naga, maka musuh tersebut juga akan terkena magical damage. Kalian perhatikan, lihat puppetnya kan terkena magical damage dan juga physical damage. Terus kalian lihat tuh, ada minion, ada monster yang tiba-tiba ngelewatin garis tersebut, dia juga terkena magical damage. Dan juga dia juga terkena efek slow sebesar 40% selama 1 detik. Jadi yang terkena pertama kena efek slow, kena damage, kena magical damage. Terus yang melewati garis tersebut juga kena slow, kena magical damage, tapi tidak terkena physical damage-nya ya. Kayak begitu teman-teman. Kemudian ada lagi tambahan dari skill 2-nya, dimana Augran mengenhance lagi basic attack-nya, basic attack berikutnya ya. Setelah pakai skill 2, basic attack berikutnya itu akan terenhance atau diperkuat yang menghasilkan 50% tambahan damage kepada target dan juga memberikan efek heal atau lifesteal. Kita akan coba dulu teman-teman di sini. Gua akan membuat sekarat dulu ya supaya terlihat efek dari healnya itu sendiri. Kalian lihat. Ya, next basic attack-nya dia akan memberikan efek heal. Ingat, bukan pada saat menggunakan skill 2-nya. Next basic attack-nya karena di enhance. Cara melihat enhance-nya adalah kalian lihat saat gue menggunakan skill 2 ada tanda di atas kepala musuh. Artinya pada saat kalian menggunakan basic attack kepada musuh yang ada tandanya, ya dia harus kena. Maka basic attack tersebut yang memberikan extra damage dan juga efek lifesteal. Dan ada lagi yang membuat dia sangat spesial dari skill 2-nya teman-teman. Dimana kalau kalian menggunakannya kepada satu musuh ya, kalian lihat nih, kepada satu musuh terus kalian basic attack dan ada musuh yang berdekatan, maka akan ada 2 tali dari basic attack-nya. Kan kalau biasa 1 tuh, tapi kalau ada musuh yang ada tandanya, maka basic attack-nya dia menjadi 2 tali. Kemudian kalau misalnya ada 3 musuh ya, gua akan bikin di sini 3 musuh dan kalian mengenai skill 2-nya itu ke 2 musuh, maka talinya akan ada 3. Efek basic attack-nya akan ada 3 teman-teman. Tetapi kalau kalian menggunakannya 3 musuh, dia hanya 3 aja, nggak bisa 4 karena maksimumnya 3. Dan
spesialnya lagi kalian perhatikan teman-teman di sini. Udah terkena 3 ya. Kalian lihat nih, gue sekarat, gue tanpa item. Kalian lihat, gue kenain 3 dan gue basic attack. Lihat healnya teman-teman. Lebih dari setengah darah gua healnya. Healnya itu sampai 3 detik dari basic attack-nya itu sendiri ya teman-teman ya. Sama kayak basic attack dia yang ngeluarin magical itu. Hebat banget healnya sebesar itu. Makanya untuk ngelawan Augran penting banget punya item anti regen. Itu dari skill 2-nya. Selain itu gue udah kasih tahu di awal skill 2-nya bisa dianggap sebagai terrain, yaitu ngebantu dari skill 1-nya tersebut. Oke? Tambahan dari skill 2-nya ketika dia ke yang bukan hero, misalnya dia ke monster gitu ya, maka efek healnya hanya 50%-nya aja teman-teman ya. Jadi dia akan maksimal ke arah hero untuk efek dari lifesteal-nya itu sendiri. Terakhir ultimate-nya namanya Conductor of Souls. Simpelnya Augran ini seperti membuat efek meloncat dan ngebanting ke arah bawah dalam bentuk lingkaran. Kalian lihat kayak begini ya. Kemudian dia menghasilkan physical damage kepada musuh yang terkena dalam area tersebut. Besar damage kalian bisa baca di situ 799 dan memberikan efek knockback selama 0,5 detik gitu ya. Dan pada saat skill tersebut mengenai musuh, dia juga memberikan efek heal. Healnya ini besar banget teman-teman, 1585 dan akan terus bertambah. Kita akan coba dulu satu-satu teman-teman ya. Pertama, gue akan buat dia sekarat ya, dan kita akan mengenai musuh juga ya. Kalian lihat mengenai musuh dan lihat efek healnya 1585. Enggak sampai di situ aja, udah ke knockback, ngasih damage, nge-heal. Enggak sampai di situ aja, dia juga menghasilkan bayangan dari musuh yang terkena ultimate tersebut. Kalian lihat, dia ada puppet bayangan tuh, bukan terkena puppet. Dia ada bayangan dari si puppet itu sendiri yang akan memberikan basic attack terus menerus kepada musuh. Cuman dia tidak bisa memberikan skill, dia tidak bisa pakai skill, dia tidak bisa pakai pasif. Hanya basic attacknya ini bisa di copy walaupun basic attacknya punya efek spesial basic attack. Efek spesial basic attack tuh kayak gimana? Nanti gua akan kasih contohnya ya teman-teman ya. Gua akan selesaikan dulu deskripsi ataupun penjelasan dari ultimate-nya. Lihat ya, selain dia memberikan damage, nge-heal, knockback, terus menghasilkan bayangan kepada musuh, itu udah GG banget. Dan kalian lihat di sini teman-teman, kalau di sini ada 3 musuh dan terkena tiga-tiganya. Kalian lihat tadi kan 1585 healnya, 3169 healnya, dan 3 musuh yang terkena tersebut juga akan menghasilkan bayangan hero itu sendiri ya. Kalian lihat tadi ada bayangan di puppetnya masing-masing. Nih sebagai contoh gue hilangin tuh, lihat tuh ada 3 bayangan puppetnya yang akan terus menerus memberikan basic attack gitu ya kepada targetnya. Dan itu keren banget dan itu bagus banget dalam war. Ingat, maksimal dia hanya 3 bayangan. Sama seperti healnya, ketika musuhnya cuma 1, dia tadi 1585. Ketika musuhnya ada 2, maka efek healnya dia akan bertambah 50%-nya. Kalian lihat di sini. 1585 ini kenanya 2377. Tapi kalau misalnya dia kenanya 3, maka efek healnya itu akan maksimum. Dia mentoknya cuman terkena 3 musuh ya teman-teman, untuk mendapatkan efek maksimum dari healnya. Jadi kalau 1 1500, kalau 2 itu 2000-an, kalau 3 3169, dan itu sudah maksimal. Ini hero sih keren banget sih, parah banget. Makanya itu dia gunanya membuat Augran ini menjadi tipikal tanky, sustain. Karena semakin sustain dia, semakin dia bisa memberikan damage output yang besar. Kemudian ada tambahannya lagi. Oh, sebelum masuk ke tambahannya, efek dari bayangan yang di copy itu bertahan selama 8 detik ya teman-teman ya. Dan tambahannya, selama 8 detik ketika dia menggunakan ultimate,
Augran akan memasuki efek Sear State, dimana Sear State itu udah gue jelasin tadi pada saat skill 1, dia mendapatkan efek basic attack spesial. Kalau skill 1 Sear State-nya bertahan selama 4 detik, kalau ultimate bertahan selama 8 detik. Ingat, efek spesial dari Sear State adalah ketika musuh di bawah 10% atau setara dengan 10%, maka musuh akan langsung dibanting, menghasilkan true damage dan langsung instantly dead atau mati, seperti terexecute seperti itu. Itu efek dari ultimate-nya. Kalian lihat di sini. Tuh, garis berwarna biru durasinya itu lebih lama, itu 8 detik Sear state-nya ya. Dan terakhir tambahan dari ultimate-nya adalah bayangan yang dihasilkan dari copy musuh tersebut. Selain dia nggak bisa pakai skill, dia hanya basic attack, tapi dia punya movement speed yang lebih cepat daripada yang di copy dan juga attack speed yang lebih cepat. Kalian bisa lihat di sini, lihat basic attack-nya. Tuh, 62, 62, 62 dan dia movement speednya juga lebih cepat, teman-teman. Gua akan contohkan di sini dengan cara gua hapus. Kalian lihat ya. Nah, gua hapus, lihat movement speednya. Tuh dia cepet banget tuh, dan dia langsung nyerangin target yang berada di sekitarnya kayak gitu ya. Oke, sebelum gue masuk ke tips dan juga kombonya untuk kalian, gue mau kasih tahu yang ultimate tadi, dimana pada saat dia mengcopy musuh yang punya special attack. Di sini gue menggambarkannya simpelnya adalah Dr. Bian, karena Dr. Bian itu basic attack-nya spesial kan. Ketika Dr. Bian basic attack, maka Dr. Bian menghasilkan racun tanda kepada musuhnya. Kita akan coba lihat ya. Lihat. Dr. Biannya tuh mukul ke gua tuh, lihat. Dia menghasilkan racun kan. Ada tanda 1 2 3 4 5. Dan kalau gua copy Dr. Biannya, lihat bayangan dari kopian tersebut. Tuh, Dr. Biannya langsung kena tanda tuh. Si bayangannya juga menghasilkan efek racun, bahkan sampai stack 5. Bahkan pada saat bayangannya hilang, stack 5-nya tetap ada. Jadi dia efektif banget nih lawan hero-hero yang kayak gini. Contohnya kayak gimana aja sih Om selain Dr. Bian? Ya oke, pertama Dr. Bian, kemudian special attack itu ada di Mozi. Kalian tahu kan pukulan Mozi 1, 2, 3-nya dia ada efek stun. Sama, bayangan yang dihasilkan dari Mozi juga menghasilkan efek stun. Kemudian ada Alessio, dimana basic attack spesialnya dia adalah efek serangan area gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri untuk yang lainnya atau tulis di kolom komentar hero lainnya apalagi yang punya basic attack spesial. Oke teman-teman, sekarang gue mau kasih sedikit tips dan juga kombonya. Yang pertama, semakin sustain semakin kalian ngasih damage output yang besar. Semakin sustain semakin kalian ngebantu tim fightnya dengan baik. Kemudian yang kedua, manfaatkan penggunaan skill 1 ke terrain, dimana kalian mendapatkan movement speed, musuhnya juga terkena slow, kalian bisa lari dengan cepat, terus kalian bisa ngelewatin tembok tanpa ada halangan untuk ngejar musuh ataupun lari dari kejaran musuh. Kemudian selalu manfaatkan juga efek Sear State, dimana Sear State itu bisa kalian dapatkan dari ketika skill satunya habis ataupun pada saat kalian menggunakan skill 1 dan kalian langsung menggunakan skill satunya lagi. Skill 1 terus jembatannya sudah selesai tergambar, pakai lagi skill satunya, maka Sear State tersebut akan aktif. Kemudian manfaatkan skill 2, ini tips berikutnya, manfaatkan skill 2 sebaik mungkin untuk dapat mengenai lebih dari satu target, karena efek basic attack-nya itu yang akan membantu efek lifesteal-nya Augran itu sendiri. Dan terakhir ultimate, usahakan jangan keburu-buru teman-teman, usahakan untuk bisa mengenai maksimum 3 dari target supaya ngebantu kalian. Kalaupun 1, usahakan benar-benar kena ya teman-teman, karena ini tricky banget. Kalau nggak kena dia nggak terjadi efek apa-apa, sayang banget, bahkan bayangannya pun nggak muncul. Dan terakhir untuk kombonya sendiri sebenarnya nggak ada sih teman-teman, karena dia ini bukan tipikal hero yang skillnya tuh harus dipencet cepat. Cuman mungkin kalau kalian dalam fight, combo yang gue lakukan paling menggunakan skill 1 dan cepet-cepet langsung serang ke arah musuh dan pakai lagi skill satunya untuk dapetin Sear State-nya. Kemudian gue bisa menggunakan skill 2-nya ataupun langsung ultimate-nya kayak begitu supaya efek Sear State-nya itu tetap ada.
Kalau bisa, penggunaan skill 2 dan juga ultimate-nya pada saat kalian kesulitan, kalian darahnya udah berkurang banyak ataupun udah sekarat kayak gitu. Selebihnya kombonya menurut gua nggak ada sih, tinggal kalian kreasikan sendiri aja. Well guys, itu dia tadi pembahasan tutorial dari hero baru yaitu Augran ataupun Da Ximing. Ini hero sih unik banget dan gue yakin banget ini hero bakalan jadi meta untuk di ranked ataupun di kompetitif dalam waktu dekat. Karena di KPL sendiri ataupun di China sendiri ini hero juga kepake banget. Kalau menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa untuk berikutnya gue akan tulis di kolom komen, kalian bisa ikutan voting hero apa yang berikutnya gue buatin tutorialnya terlebih dahulu. Gue usahakan untuk bisa upload secepatnya karena kemarin ada urusan, ada turnamen, jadi gue nggak bisa upload cepat dan sekarang gue usahakan bisa upload cepat lagi. Seperti biasa juga, kalau kalian suka jangan lupa like videonya dan komen apapun itu, share juga ke teman-teman kalian dan follow Instagram gue, subscribe YouTube gue dan juga follow TikTok gue. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you guys on the next video. Dadah.